Assalamualaikum Ananda Soleh-Soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Tetap semangat ya Ananda dalam mengikuti pembelajaran daring hari ini. Hari ini adalah pertemuan keempat kita. Hari ini kita akan belajar tentang ASEAN. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menyebutkan dan menuliskan keadaan geografis negara ASEAN. 2. Siswa dapat menyebutkan dan menuliskan potensi ekonomi negara ASEAN. Hari ini kita akan belajar tentang ASEAN. ASEAN adalah perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. ASEAN merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh 5 negara pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand pada Deklarasi Bangkok. 5 negara ini adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. Dan yang mewakili adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, Tonat Komar dari Thailand, Narcisco Ramos dari Filipina. Negara ASEAN memiliki benderanya tersendiri. Bendera ASEAN memiliki warna biru, putih, merah, dan kuning. Dari setiap warna itu memiliki arti. Warna biru melambangkan perdamaian dan kemantapan. Merah melambangkan keberanian dan dinamika. Putih melambangkan kesucian dan kuning melambangkan kemakmuran. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Asia Tenggara. Asia Tenggara terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Secara geografis, Asia Tenggara terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Secara keseluruhan, batas-batas wilayah Asia Tenggara sebelah utara berbatasan dengan daratan Cina, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Indonesia, Papua Nugini, sebelah selatan berbatasan dengan Indonesia dan Samudra Hindia, sebelah barat India dan Samudra Hindia. Kawasan Asia Tenggara secara geografis dikelompokkan menjadi 2 bagian utama. Pertama, Asia Tenggara dataran yang berbentuk semenanjung dan kepulauan, misalnya Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, Malaysia bagian barat, dan Vietnam. Kedua, Asia Tenggara kepulauan, misalnya Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, dan Malaysia bagian timur. Secara geologis, kawasan Asia Tenggara berada di wilayah lempengan-lempengan tektonik yang aktif, sehingga di kawasan tersebut sering terjadi gempa. Akibatnya, wilayah Asia Tenggara memiliki bentangan alam yang beragam, seperti wilayah dataran rendah, umumnya subur dan banyak dijumpai di aliran sungai, misalnya di wilayah Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Wilayah dataran tinggi dijumpai di Indonesia, contohnya Bukit Barisan dan dataran tinggi Dieng. Di Laos, contohnya dataran tinggi Bolovens. Di Thailand, dataran tinggi Korat, dan di Vietnam, contohnya dataran tinggi Tonkin. Wilayah pegunungan dijumpai di sepanjang jalur pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Potensi ekonomi negara ASEAN. Brunei Darussalam memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya.
Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian dengan baik. Indonesia, banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi di Indonesia, di antaranya pertambangan dan sektor pariwisata. Kamboja, hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai Mekong yang juga mengalir di Kamboja. Malaysia, kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan yang mengalami pertumbuhan cepat. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pertanian. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi wisata mancanegara. Vietnam, pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi di Vietnam. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Ananda semua, negara-negara ASEAN adalah negara-negara terdekat bagi negara kita. Hubungan yang baik antar negara ASEAN akan terbentuk jika antar negara tersebut siap saling membantu dan saling bekerja sama. Allah menciptakan kondisi geografis setiap negara beraneka ragam agar mereka saling membutuhkan. Dengan demikian, terciptalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Kerjasama yang baik di antara negara-negara ASEAN akan mempercepat kemajuan di berbagai bidang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Baiklah Ananda, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca istighfar Astagfirullahaladzim dan membaca alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.